There are some blue and orange marbles in the box. The ratio between blue marker and orange marker is 5:3. Jadi rasio antara biru sama orange itu 5:3. Then 10 orange marker are added to the box. Kemudian 10 orange marker dimasukin ke box. Now the ratio between two color is 1:1. How many blue marker are there in the box? Ya ini gini aja. Perbandingan antara blue sama yellow, kok yellow, orange ya. Blue sama orange 5:3. Nah ingat perbandingan itu bentuk paling sederhana dari yang sebenarnya gitu ya. Jadi misalkan blue-nya ini 5 ya kita misalkan 5 kotak gini. Dengan anggapan satu kotak isinya sama gitu ya. Orange-nya berapa? Ya orange-nya 3 berarti. Kemudian apa di sini? 10 marker ditambahkan ke kotak gitu kan. 10 marker are added to the box. Jadi 10 ditambahkan sehingga jadinya apa ini? Sama gitu. Iya. Karena jadinya sama, awalnya kan bulunya 5 kotak. Orange-nya setelah ditambahkan berarti jadi berapa? Jadi 5 kotak juga. Setelah ditambah berapa? 10 gitu kan. Berarti dua kotak ini bernilai 10 gitu kan. Oke, bisa mau logika ya. Setelah ditambahkan 10 jadinya sama. Kalau sama artinya sama-sama 5 kotak. Bulunya 5, orange-nya 5. Dan yang ditambahkan tadi 10. Berarti dua kotak itu bernilai 10. Kalau dua kotak bernilai 10, berarti tiap kotak, satu kotaknya ini bernilai 5. Jadi ini 5, sini 5. Nah, otomatis semuanya bernilai 5 gitu. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan kan how many blue marker in the box. Bluenya yang atas ini. 5 kotak, satu kotak bernilai 5. Kalau ada 5 kotak, ya ini tinggal jumlahkan. 5 tambah 5, 10. Ini juga 10, 20. 20 tambah 5, 25 gitu ya. Dari sini jawabannya adalah yang D ya, kayak gitu. A group of 25th graders responded to the question, how many hours of sleep do you get on regular day? They put their data in the dot plot, which is shown below. Each dot represents the response of one student. How many hours of sleep this student get on average? Ya, kita sudah nyari rata-rata siswa tidurnya itu berapa jam gitu. Nah, satu dot ini menunjukkan satu anak gitu kan. Misalkan ini 6. 6 ini jamnya ya. Jadi ini ada 3 dot. Artinya 3 anak tidur 6 jam dalam waktu satu hari gitu kan. Nah, totalnya ini ada berapa anak? 20 anak. 20 anak kelas 5 gitu kan. Ini dotnya ada 20 kalau dihitung. Kayak gitu. Kemudian kita disuruh nyari rata-rata gitu. Kalau rata-rata ya ini sebenarnya tinggal dijumlahkan semuanya. Kemudian nanti dibagi berapa? Dibagi 20. Kayak gitu ya. Jadi kayak gini. Yang pertama 6. 6-nya kan ada 3. Jadi ya dijumlahkan semua. 6 tambah 6 tambah 6. Atau kalau sudah terbiasa ya tinggal 6 kali 3 gitu. Nanti ditambah 7-nya ada berapa di sini? Tinggal dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. 7-nya ada 5. Jadi di sini ya 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. Sorry. Ini ada 5 ya. Kayak gitu. Sebanyak 5. Atau bisa ditulis apa? 7 sebanyak 5 itu 7 kali 5. Kayak gitu. Nah, sebenarnya perkalian itu untuk mempermudah menulisnya. Kayak gitu. Misalkan 7 tambah 7 sebanyak 5 ya 7 kali 5 gitu. Oke, kita langsung aja pakai perkalian ya supaya apa? Supaya lebih pendek, supaya lebih singkat penulisannya gitu. Jadi selanjutnya ini yang tidur 8 jam, yang 8 jam ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ya kalau di total 8 kali 7 gitu.
Sembilannya ada tiga ya, 9 kali 3. Kemudian 10-nya ada dua, 10 kali 2. Nah, karena rata-rata ini harus dibagi dengan 20 kayak gitu. Nah, ini kalau dihitung, ya ini 18 ditambah 35 ditambah 8 kali 7 kan 56 ya. Ditambah 27 ditambah 20. Hasilnya nanti dibagi dengan 20. Ya, nanti dihitung sendiri. Kalau dihitung nanti dapatnya 156 dibagi 20. 156 bagi 20, 7,8. Nah, ini hasil akhir atau jawaban untuk soal ini ya. Pilihannya adalah yang C ya. Ini kelihatannya masian ya. Oke, kakak scroll sedikit ke bawah supaya kelihatan. Nah, ini. Triangle AMO is defined on a grid where all small square or unit square point AMO are located on the intersection of the grid lines. What is the area of triangle AMO in unit square? Jadi kita sudah nyari areanya dalam segitiga AMO ini ya. Yang mana ini semuanya adalah small unit square. Small unit square itu ini. Satu small unit square gitu. Nah, AMO ini berapa small unit square gitu. Kalau mau dihitung. Ya, ini bentuknya segitiga. Lebih enaknya ini kita buat ke dalam bentuk persegi panjang kayak gini dulu. Supaya nanti bentuknya kelihatan beraturan gitu. Nah, ini kalau dipotong kayak gini, maka akan terbentuk sebuah persegi panjang dengan ukuran berapa atau banyaknya persegi atau square dalam persegi panjang ini ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ke bawahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 8 kali 5. Nah, 8 kali 5 kan 40 gitu ya. Sehingga totalnya ya ada 40 square untuk ini rectangle. Nah, cuma yang ditanyakan bukan rectangle, yang ditanyakan kan segitiga ini, triangle-nya ini gitu kan. Berarti ya 40 dikurangin segitiga yang ada di sudut-sudutnya ini. Kayak gitu. Cara menghitungnya gimana? Segitiga yang berada di sudut-sudutnya ya kita hitung satu-satu. Yang pertama yang sini, yang kanan ini ya. Ini kakak agak besarin sedikit supaya lebih jelas. Yang kanan atas ini, nah ini ke sini kan. Nah, ini bentuknya segitiga gitu. Ngelihatnya jangan dalam bentuk segitiga karena akan kesusahan kalau melihatnya dalam bentuk segitiga seperti ini. Ngelihatnya harus dalam bentuk persegi panjang gini. Ya, jadi abaikan gambar yang lainnya. Kita tinggal cari ini. Abaikan gambar yang lainnya, perhatikan persegi panjang ini. Nah, persegi panjang ini totalnya kan ada berapa? 16 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 2 ada 16 square. Nah, yang hijau ini kan setengahnya. Yang terletak di triangle hijau ini setengahnya berarti ya setengahnya dari 16. Setengahnya 16 berarti ya 8 gitu. Kemudian yang bawah juga gitu, yang bawah sini ya. Nah, ngelihatnya jangan segitiganya ini, ngelihatnya pakai dalam bentuk ini. Apa ini? Square ini ya, kebetulan 3 kali 3 kan. Nah, kalau dihitung totalnya kan 9, ya kan? 9 square kecil. Nah, ini setengahnya kan segitiga ini. Jadi ya 9 bagi 2. Jadi ya 9/2 atau 4,5 gitu ya. Selanjutnya kita cari yang sebelah sini. Ngelihatnya ya persegi panjang ini. Ini ada berapa small square? 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 25 ya. 25
kemudian yang hijau yang di bawah ini kan setengahnya. Nah, jadi ya 25/2 atau 12 setengah gitu. Sehingga yang warnanya hijau ini tinggal dijumlahkan 8 tambah 4 setengah ditambah 12 setengah. Totalnya berapa ini? 16, 17. Ya ini 17 ya. 17 tambah 8, 25. Sehingga luas yang luar ini, yang nggak dipakai ini totalnya ini 25. Nah, kita tinggal nyari yang dalam ini berarti ya 40 dikurangin 25. 40 kurangin 25 sama dengan 15 ya. Nah, kita udah dapat pilihannya yang B ya. A survey was conducted with a group of 30 middle school students, but the number of hours they spend per week on digital devices. Oke, ini data dari 30 siswa ya, yang tentang ini. The number of hours they spend per week in digital devices. Ya, tentang ini. Lamanya waktu setiap minggu yang anak-anak ini spend di depan digital devices gitu. A black box made on the data. A student noticed that the right side on the box much narrower than the left side. Iya. Answer in the figure below. Which of the following observation is reasonable? Ya, ini ada kurva ya kayaknya. Kok kurva? Kayak gini. Yang mana kalau pernah baca ini, yang tengah ini mediannya. Median itu nilai tengahnya. Kalau dari 30 siswa ya berarti itu nilai yang ke 15 sama nilai ke 16 ditambah dibagi 2 gitu. Dan ingat ini harus urut. Nah ini nilai di tengahnya. Jadi misalkan ini yang paling kecil. Oh ya ini yang paling kecil 2 ya. Paling kecil 2. Nah kemudian yang paling besar 36. Ini yang ke 30, 36. Ini data yang ke 1. Ini yang ke 30 gitu. Kok sorry, kok ada nolnya. Ini yang ke 30. Ini yang ke 1 gitu. 16 itu di tengahnya gitu. Pas tengahnya gitu. Nah, karena ini datanya genap, berarti ini ya antara data ke 15 sama data ke 16. Nah, ini 16. Kebetulan sama ya 16 gitu. Jadi ya kemungkinan di sini nilainya yang masuk akal ya, supaya tengahnya 16 gitu. Jadi ini yang ke 15 ini bernilai 15, yang ke 16. Oh iya, jadi ya sama-sama 16 ya. Jadi data ke 15 sama data ke 16 ini sama-sama 16 ini. Sehingga tengahnya ya 16 gitu. Kayak gitu. Nah, itu pas tengahnya sini. Nah, 20 ini bagi ini kan 15 data kan di sini Mas Ian. Yang di sini juga nih 15 data ya Mas Ian. Nah, oh ya 8 sama 20 kan. Kalau 8 itu ya tengahnya antara 1 sama 15. Ini kan ada data kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Ya iya, nggak cukup tempatnya. Kalau mau di list satu-satu, iya. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, di tengahnya ini data ke berapa berarti? Berarti di tengahnya kan data ke 8 ini kan. Di kiri ada 7, di kanan ada 7. Ya kan? 7 tambah 7, 14, 1, 15. Iya. Jadi ini 8 ini. Kebetulan sama lagi gitu ya. Ngerti maksudnya? Ini juga gitu kalau mau dicari. Ini ada 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Di tengahnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini tengahnya kayaknya ini ya 23 ini ya. Di kirinya di kirinya ini ada sekitar harusnya 7 ya.
Ya enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, di kanan juga ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya. Nah, data yang ke-23 itu 20. Kayak gitu. Taunya dari mana? Dari, sorry ini ya. Dari datanya itu. Dari sini ini 20 kan. Sehingga ini data ke-23 ini 20. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya sekarang yang jadi masalah. Ini kan banyaknya data kan sama kan? Antara kiri sama kanan gini. Di sini ada banyak data ya kan? Banyaknya juga sama. Di sini juga sama banyaknya gitu. Nah, kenapa ini lebih pendek di sini? Kayak gitu. Dengan tengahnya gitu kan? Ya karena ini 16 ke 20 jaraknya cuma 4. 8 ke 16 kan jaraknya berapa? Lumayan panjang kan? Kayak gitu. Berarti di sini banyak yang sama kemungkinan nilainya gitu. Dekat-dekatan gitu loh. Kayak gitu. Beda dengan ini kan jauh gitu. Oke, kita cek sekarang. Something must have gone wrong with the same thing of data analysis. Enggak ya, masa ada yang salah? Enggak ada yang salah. The data were not put in order properly. Enggak juga. The number on the third quarter. Ya, third quarter itu 20 ini tadi ya. Nah, ini 20 ini. Data set closer to each other. Ya, ini lebih closer. Yang sebelah ini. Satu, dua. Ya, ini kuarter 1, ini kuarter 2, ini kuarter 3 gitu kan. The third quarter. Third quarter itu yang ketiga sini. Karena kan dibagi menjadi 4 bagian sama kan. Ini yang ke-1, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat gitu. Ki ya 20 ini Q3 ya tempatnya di sini ini nilainya Q3 karena membagi menjadi 3 bagian yang sama gitu. Closer each other. Ya ya betul, closer each other yang sini ini. Kenapa? Karena yang sini jauh lagi kan. 20 ke 36 itu 16 jauh sekali. Jadi yang third quarter ini closer each other, lebih dekat daripada yang lainnya data-datanya. In the left side box represent more than 50% of the data. Oh, enggak juga. Karena setelah 16 kan di tengah. 16 ini kan di tengah. Jadi kalau di sebelah kirinya itu ya 50% dari data, enggak boleh lebih gitu ya. Jadi yang masuk akal siapanya yang C ya, kayak gitu. A certain type of hand sanitizer can kill 60% of the germ after one use. Jadi hand sanitizer tertentu bisa membunuh 60% germ sekali pakai gitu ya. It has the same power when used repeatedly. Jadi pada saat dipakai berulang ya tetap kemampuannya 60% membunuh yaitu germ. Let P, the percentage of P, and the percentage of the germ that will be killed after the application. Jadi P itu banyaknya germ yang dibunuh setelah 2 kali aplikasi. Yang perlu digarisbawahi di sini 2 kali penerapan after 2 application. What will 110 P? Ya, P itu apa? Percentage. Persentase yang terbunuh. Ya, supaya gampang menghitung percentage. Percentage kan per 100 gitu kan. Berapa dari per 100 yang terbunuh gitu kan. Nah, kita misalkan aja di awal itu ada 100 gram. Yang terbunuh 60%. Jadi yang terbunuh ya 60 per 100 dari 100. Ini awalnya dimisalkan 100 ya ini. Jadi ini pemisalan 100 ini. Kayak gitu. Jadi jelas ini tinggal dihitung ya. Yang terbunuh 60. Jadi yang tersisa berapa? Yang tersisa kan 40. Nah, ini first application yang terbunuh 60. Nah, sekarang tinggal tersisa 40. Untuk yang kedua, second application, setelah di ini lagi dikasih hand sanitizer lagi, dari 40 ini nggak akan terbunuh semuanya. Yang terbunuh cuma 60%-nya. 60% dari 40, ini kali ya kok ini. 60% dari 40 ini berapa gitu. Kita hitung dulu. Ya, nolnya kecoret ya. Nolnya atas ada 2, ini sama ini kecoret dengan sini. 6 kali 4, 24. Nah, ini total yang terbunuh. 84.
Nah, 84 dari 100. Karena persentasenya ya dari awal dari 100 ini. Jadi total yang persentasenya atau P-nya berarti ya 84% atau 84 per 100. Yang ditanyakan 100 P, 100 kali P gitu kan. Jadi ya 100 dikali dengan 84 per 100. Iya, 100-nya kecoret ya. Tinggal 84. Nah, ini jawaban untuk soal nomor ini yang kita bahas. Pilihannya yang B ya.